Nah, itu telur saya pencet. Ternyata yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Reski bersama channel kita Bangka Fish Review. Halo teman-teman Bangka Fish, apa kabar semua? Jadi saya kali ini akan coba membahas tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, cara perkembangbiakan hewan ini sebenarnya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ovipar, kedua vivipar, dan 3 ovovivipar. Nah, kali ini saya akan fokus untuk membahas cara perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara ovovivipar. Nah, lebih khususnya lagi saya akan membahas ini yang bersangkut paut dengan hewan fauna akuatik, yaitu ikan. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu support channel saya, subscribe, like, dan berikan komentar di setiap video saya, agar saya semakin semangat dalam membuat sebuah konten untuk memberikan edukasi kepada kalian tentang fauna akuatik yang ada di dunia saat ini. Nah teman-teman, dalam dunia ikan sendiri memiliki cara berkembang biak secara ovovivipar. Contohnya, hiu dan ikan pari. Binatang ovovivipar itu merupakan binatang yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Nah, teman-teman bingung nggak? Kenapa disebut dengan bertelur lalu melahirkan? Jadi di sini saya buat secara singkatnya dengan bahasa Bangka Fish. Nah, jadi binatang ovovivipar itu merupakan binatang yang telurnya menetas di dalam tubuh induknya, teman-teman. Kemudian keluar dari tubuh induk tersebut. Nah, hal ini terkesan seperti hewan itu melahirkan, padahal telurnya menetas dulu di dalam tubuh induknya. Jadi secara tidak langsung kita tidak melihat telur tersebut karena berada di dalam tubuh induk. Jadi berbicara tentang hewan ovovivipar, jadi saya punya pengalaman sendiri nih teman-teman berkaitan dengan hewan ovovivipar. Nah, di rumah itu saya sangat suka sekali memelihara berbagai macam jenis ikan. Namanya juga penghobi. Salah satunya dulu ikan gapi, teman-teman. Tapi mungkin teman-teman tahu ikan gapi itu ikan merak bahasa kampungnya. Sombong amat. Nah, selain ikan gapi ada juga ikan moli, ikan marble, dan ikan pedang-pedang atau swordtail. Nah, jadi waktu itu saya habis belajar ilmu pengetahuan alam di sekolah. Baca. Sama belajar tentang cara perkembangbiakan hewan, ada yang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk ovipar dan vivipar saya rasa itu mudah sekali menemukannya, teman-teman. Nah, untuk hewan ovovivipar ini yang masih sekarang saya pusing nih. Ikan gapi ini melahirkan, bertelur, atau bertelur melahirkan. Nah, jadi karena saya punya banyak di rumah, jadi saya perhatiin terus, teman-teman. Ada toples 1 saya kasih label vivipar, label 2 ovipar, dan ketiga ovovivipar. Nah, jadi setelah saya periksa lama-lama saya periksa itu ikan gapi itu ternyata melahirkan, teman-teman. Itu pertama saya lihat melahirkan ya, teman-teman. Karena untuk label pertama nggak ada telur yang keluar, alias langsung brojol aja gitu melahirkan. Nah, yang kedua saya lihat dia langsung melahirkan. Nah, tapi saya penasaran, dia ini sebenarnya bertelur atau melahirkan, teman-teman. Karena kan banyak kategori yang bilang kalau hewan-hewan melahirkan itu memiliki puting susu. Maaf ngomong, puting susu ya. Cuman masih saya selidiki nih. Usut punya usut, ternyata salah satu gapi saya mati, teman-teman. Nah, saat itu jadi saya penasaran. Itu telur. Itu perut ikan gapi itu udah gede banget ya, udah kayak balon mau meletus.
Nah, itu perlu saya pencet. Ternyata yang keluar juga anak-anak yang mungkin bisa dibilang siap untuk dilahirkan, teman-teman. Jadi nggak pernah saya temuin ada telur di dalam ikan gapi. Jadi setelah kejadian itu, saya masih penasaran nih teman-teman. Saya lakukan lagi sebuah eksperimen. Nah, untuk yang kali ini saya tidak memilih indukan yang perutnya udah besar atau siap melahirkan gitu. Jadi saya pilih dari mulai dia perkawinan, teman-teman ya. Dari dia mulai perkawinan, lalu saya masukkan ke dalam akuarium khusus untuk dia berkembang biak. Nah, jadi beberapa pasangan ikan ini salah satu betinanya mati, teman-teman. Perutnya belum terlalu besar, cuman saya rasa udah ada isinya, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya penasaran, saya lagi-lagi pencet tuh perut. Ternyata yang keluar bukan anak ikan, teman-teman. Ternyata yang keluar itu telur. Nah, jadi sekarang saya pastikan bahwa ikan gapi itu termasuk hewan ovovivipar. Jadi ikannya bertelur dulu di dalam tubuh, lalu setelah menetas, dilahirkannya lah anak-anak ikan gapi tersebut, teman-teman. Nah, secara eksperimen saya ini ternyata ikan gapi termasuk ikan yang ovovivipar. Nah, hal tersebut saya cari juga di beberapa internet, teman-teman ya. Ternyata memang benar, ikan gapi itu termasuk hewan yang ovovivipar, termasuk juga ikan moli, ikan swordtail atau ikan pedang-pedang, teman-teman ya. Jadi yang teman-teman tahu kalau teman-teman punya ikan hias di rumah, nah contohnya ikan gapi, ikan pedang-pedang, ikan moli, ikan marble, nah itu termasuk hewan ovovivipar. Jadi mereka nggak akan kelihatan telurnya atau telurnya keluar dari tubuh induk, melainkan telurnya ditetaskan di dalam tubuh induk tersebut, teman-teman. Kemudian anaknya keluar dan bisa terkesan terlihat melahirkan. Nah, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman atas support dari kalian semua. Channel Bangka Fish Review akhirnya dimonetisasi sama pihak YouTube. Nah, jadi ceritanya kemarin saya sudah sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang nih. Nah, saat itu juga saya melakukan pengajuan kepada pihak YouTube, teman-teman. Ternyata melewati syarat pertama, syarat kedua saya berhasil, dan syarat ketiga gak butuh sampai 24 jam, akhirnya channel saya Bangka Fish Review dimonetisasi oleh pihak YouTube. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah banyak sekali untuk support channel saya dan memberikan sebuah masukan kepada saya agar channel saya ini semakin berkembang, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman. Bersama saya Reski, Bangka Fish Review. See you in the next video.